Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghua-nya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. Lo Feng mengangkat cangkir tehnya menyeruput dengan lembut. Daun teh yang digunakan secara khusus diproduksi oleh perusahaan Pinghai di alam semesta virtual. Rasa harum berputar-putar di dalam mulutnya. Dia berseru setelah menyesap. Memang, aku kalah dengan sangat buruk. Itu membuatku merasa seperti tidak ada harapan untuk masuk ke wilayah primal. Sebelum pertempuran dimulai, Lo Feng dipenuhi dengan ambisi untuk membuatnya menjadi anggota wilayah primal. Dia telah memperoleh bagian dari warisan catatan iblis. Amplitudo energi rohnya telah melompat dengan cepat. Dia memiliki keyakinan yang pasti untuk membuatnya menjadi anggota wilayah primal. Namun, setelah pertempuran dengan Kelofu, rasanya seperti dia basah kuyup. Hong tersenyum. Satu-satunya masalah adalah apakah kamu memiliki kepercayaan diri atau tidak. Lo Feng memandang Hong. Mata Hong berkilau dengan kenangan. Dalam hal kemampuan fisik, kita orang Cina dibandingkan dengan orang kulit putih dan kulit hitam memiliki perbedaan besar. Meskipun aku tertinggal, aku terus maju sampai aku menjadi pembunuh yang paling menakutkan. Dan mereka yang awalnya memiliki bakat lebih besar dan lebih kuat bisa aku lampaui. Lo Feng diam-diam mendengarkan. Karena itu, Hong tersenyum pada Lo Feng. Adik ketiga, bakat itu penting tetapi tidaklah mutlak. Kamu memiliki bakat yang hebat dan kamu berlatih dengan cepat. Mungkin berlatih selama 10.000 tahun, kamu bisa menjadi seorang Undying. Sementara aku akan berlatih selama 100.000 tahun atau bahkan 1 juta tahun untuk menjadi Undying. Bukankah itu sama juga berhasil? Siapa tahu mereka memiliki bakat lebih besar, bahkan mungkin meninggal terlebih dahulu. Lo Feng sadar, gurunya pernah menyebutkan bahwa jenius mutlak yang bisa menghabisi Undying tingkat pejabat, meskipun dia hanya di penguasa sektor puncak. Bukankah dia juga meninggal? Karena itu, peningkatan yang mengejutkan selama periode tertentu tidak begitu penting. Yang paling penting adalah stabilitas dan umur panjang. Hong memandang Lo Feng. Hal terpenting tentang pelatihan bukanlah membandingkan dirimu dengan orang lain, tetapi hanya dengan dirimu sendiri. Selama kamu terus meningkat, terus melebihi dirimu sendiri, maka pada akhirnya kamu akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Lo Feng mendengarkan dengan tenang. Dia dipenuhi dengan rasa hormat yang besar terhadap kakaknya Hong. Dalam hal kekuatan dia jauh lebih kuat, namun dalam kondisi mental, kakak laki-lakinya sebanding dengan orang-orang suci dalam sejarah Tiongkok. Setelah mengobrol dengan mereka selama lebih dari 3 jam, 3 bersaudara akhirnya berpisah. Setiap kali Lo Feng berkumpul dengan mereka, dia akan mendapatkan semacam kesadaran, melihat jalan di depan agak lebih jelas. Kondisi kejiwaan. Dalam hal kondisi mental, kakak kedua lebih kuat dariku, dan kakak laki-laki pertama sudah berada di tempat yang berbeda sama sekali. Lo Feng merasa bahwa meskipun kakaknya belum sepenuhnya unggul, suatu hari akan tiba di mana ia pasti akan bersinar di alam semesta yang luas. Pada hari kedua setelah pertempuran awal absolut, pertempuran wilayah primal dimulai. Karena hanya ada 5 peserta, semua pertempuran mereka akan berakhir dalam sehari. Dan jelas, pertempuran di wilayah primal telah menarik perhatian banyak orang jenius. Tak terhitung banyaknya dari mereka menyaksikan pertempuran itu. Daerah awal absolut di Villa Wuka. Lo Feng, Rongjun, dan Wuka telah berkumpul di ruang tamu. Rongjun berhasil mendapatkan peringkat di 20 besar. Dengan begitu, dia tidak perlu bersaing di wilayah langit dan daratan. Dapat dikatakan bahwa ia akan tetap di wilayah awal absolut. Namun Wuka berada di 6 terbawah tanpa kejutan. 6 pemula lainnya, Wuka, Aupatela, Lancelot, Aichen, Jiang Mu, dan Qian Shui adalah 6 dari belakang. Untuk Wuka menjadi yang ke-6 dari yang terakhir sudah tidak buruk. Namun mereka akan bertarung di 10 besar wilayah langit dan daratan. Selain 6 dari mereka, yang lain semua telah melewati jembatan surgawi tingkat 6. Wuka menatap Lo Feng dan Rongjun. Kalian tunggu aku.
Aku akan segera kembali ke wilayah awal absolut. Baiklah, kita akan menunggu. Rongjun tertawa. Kerja keraslah, Wuka, kata Lo Feng. Setelah mereka menyelesaikan pertandingan yang disiarkan di layar, Fei Tuo dan Long Yun sudah berakhir. Long Yun benar-benar menyedihkan, seru Wuka. Benar, Rongjun mengangguk. Dia benar-benar tidak pada tingkat yang sama dengan anggota lain dari wilayah primal. Ada total 5 di wilayah primal, 3 senior dan 2 pemula. Keduanya tentu saja dari pertempuran jenius, Bulan dan Long Yun. Setelah Bulan didorong oleh Lo Feng, ia akhirnya menyadari bahwa dia bukan jenius yang tak terkalahkan, yang membuang bakatnya untuk melakukan pekerjaan berlebihan. Itu adalah hal yang bodoh untuk dilakukan. Oleh karena itu, dia berubah menjadikan ruang sebagai hukum utamanya. 2 tahun yang lalu, dia sudah melewati level 7 jembatan surgawi. 3 senior adalah Fei Tuo, Shimayan, dan Mo Luo, di mana Fei Tuo adalah satu-satunya melewati tingkat ke-8 jembatan surgawi. Shimayan dan Mo Luo telah melewati tingkat 7. Tentu saja, mereka telah melewati itu sejak lama. Long Yun menyedihkan, dia kalah total. Jika itu aku sudah lama menyerah, apa gunanya? Wuka menggelengkan kepalanya. Mereka bahkan tidak dekat. Jangan meremehkan. Lo Feng memandang tubuh Long Yun di layar. Mereka yang tahu mereka akan kalah dan masih bertarung. Mereka bukan orang normal. Rongjun menyetujui hal itu. Lo Feng dan Rongjun menarik perhatian mereka dan menatap layar. Dari 2 pemula di wilayah primal, hanya Bulan yang memiliki beberapa kemampuan perlawanan. Namun ketika ia bertemu dengan Fei Tuo, ia kalah dengan sangat buruk. Baik dia dan Mo Luo telah melewati level ke-7. Rongjun menekankan, dan keduanya adalah pejuang jarak dekat. Pertempuran ini mungkin Bulan punya sedikit harapan. Pertempuran dimulai. Pisau Bulan sangat tajam dan gerakannya tidak masuk akal. Namun Mo Luo berdiri tegak, menggunakan tinju bisnya untuk memblokir banyak serangan Bulan. Adegan mereka bentrok menyebabkan gunung dan hutan hampir hancur sepenuhnya. Setiap pedang Bulan menyebabkan ngarai besar di permukaan planet ini, dan setiap pukulan dan tendangan Mo Luo menyebabkan kerusakan besar pada tanah. Dalam sekejap mereka bertukar lebih dari 10 kali. Mo Luo mengambil kesempatan itu dan mengorbankan satu kakinya untuk mendekati Bulan. Mata Mo Luo berkilau dengan liar. Lengan kanannya menjadi seperti ular berliku dan diperpanjang, meraih leher Bulan. Dalam sekejap ia mematahkan lehernya. Jari-jarinya menembus kepala Bulan. Bulan telah kalah. Lo Feng, Rongjun, dan Wuka yang menonton terdiam untuk sementara waktu. Kekuatan Bulan sama sekali tidak lemah, namun ia masih terbunuh oleh para senior di wilayah primal. Lo Feng menahan napas dan menyaksikan. Dalam benaknya ia ingat saat Mo Luo meraih Bulan dan menghabisinya. Mengulanginya berulang-ulang. Semakin ia memikirkannya, semakin ekspresinya semakin berat, bahwa kepalan tangan binatang buas Mo Luo benar-benar luar biasa. Namun, mengapa aku merasa bahwa Kelofu masih lebih kuat? Lo Feng mengerutkan kening. Aturan perusahaan alam semesta virtual adalah 3 terbawah dari wilayah primal bersama dengan 3 teratas dari wilayah awal absolut akan berjuang untuk 1 slot wilayah primal. Sekarang dari tampilannya, Long Yun dan Bulan mereka akan berada di 3 terbawah. Fei Tuo itu sebagai satu-satunya yang melewati tingkat 8 jembatan surgawi akan mendapatkan peringkat 1 tanpa masalah. Lo Feng, Rongjun, dan Wuka duduk di sofa dan menyaksikan layar. Di atasnya pertempuran di wilayah primal sedang terjadi lagi. Setengah dari pertempuran sudah berakhir. Itu akan segera menjadi Mo Luo melawan Shimayan. Wuka mengangkat anggurnya dan menyilangkan kakinya. Siapapun yang kalah harus berjuang lagi. Di dalam villa besar wilayah primal, Mo Luo merenungkan pertempuran sebelumnya. Aku tidak berharap bahwa Bulan menjadi begitu kuat. Dia baru saja melewati tingkat 7 jembatan surgawi belum lama ini. Tapi dia benar-benar melukaiku sebelum aku bisa menghabisinya. Bakat Bulan dalam hukum ruang sangat mengerikan. Sekarang setelah dia fokus pada hukum ruang, peningkatannya mengejutkan. Bulan sudah dikalahkan. Dia bukan lagi ancaman. Aku sekarang harus mengalahkan Shimayan. Dengan begitu, aku akan berada di 2 teratas. Mo Luo menarik napas dalam-dalam. Begitu aku berada di 2 teratas, aku tidak akan harus bersaing dengan yang lain. Aku akan membiarkan Shimayan bertarung dengan Kelofu.
Dua siluet muncul di atas es. Pemuda berambut ungu adalah Simayan, seorang hipnotis. Penghipnotis JLIC dari kompetisi jenius juga seorang penghipnotis. Namun dibandingkan dengan Simayan, ia jauh lebih lemah. Mata Simayan dingin. Dia berdiri di atas senjata terbangnya dan menatap ke bawah. Kamu harus jelas bahwa pertempuran ini, siapapun yang kalah harus bersaing untuk tetap tinggal. Dan Kelofu itu jelas jauh lebih kuat dari 1000 tahun yang lalu. Meskipun aku adalah kutukannya, aku tidak punya banyak kesempatan. Adapun kamu, maaf, tapi kamu pasti harus kalah di sini. Ekspresi Moluo segera bertambah berat. Semua jenius dari wilayah primal semua memiliki tekanan. Saat mereka ceroboh, mereka akan tersingkir dari tempat mereka. Sama seperti ledakan kekuatan Kelofu, itu membuat dua posisi mereka dalam risiko. Jika aku bertemu Kelofu, aku mungkin akan kalah. Namun aku tidak harus melawannya sama sekali, karena kamu pasti akan kalah di sini. Moluo meraung dan dengan keras menginjak tanah. Lapisan es yang tebal segera hancur dan serpihan es yang tak terhitung jatuh ke laut. Lebih banyak lagi yang menyebar ke segala arah. Dia melintas seperti kilat dan bergegas di depan Simayan. Tinjunya seperti bintang jatuh yang berkobar. Simayan tertawa, dan energi roh tak berbentuk menembus langsung ke jiwa Moluo. Hipnotis telah meresap ke dalam. Pertempuran ini sedang diawasi oleh lebih dari puluhan ribu orang jenius, di antaranya termasuk Lo Feng, Rongjun, dan Wuka. Di layar, mereka bertiga menatap tajam. Tanpa ragu, Lo Feng berharap Moluo yang kalah. Namun dari adegan pertempuran, meskipun hipnotis Simayan menakutkan, ketika Moluo bertarung itu memang seperti binatang buas yang menyerang. Meskipun ia dipengaruhi oleh hipnotis, ia dengan cepat menerobosnya dan sekali lagi mengejar Simayan. Moluo benar-benar menutup matanya dan tidak melihat. Di sini, Moluo melintas seperti kilat. Kakinya seperti pisau yang berkedip maju untuk membunuh. Moluo membuka matanya. Dia melihat Simayan dengan luka menganga di dadanya. Darah segar menyembur keluar. Dia bahkan bisa melihat organ internalnya. Moluo tersenyum, namun senyumnya dengan cepat menghilang. Kepalanya terbelah dua dan tubuhnya jatuh. Moluo telah kalah. Itu sebenarnya hanyalah ilusi. Di wilayah primal Villa Moluo, aku benar-benar kalah. Moluo duduk di ruang kerjanya dan mencengkram tinjunya dengan keras. Dia menusuk paku ke telapak tangannya. Matanya masih tidak dapat menerima kekalahannya. Dia mengerutkan kening. Aku harus bertarung untuk slot sekarang. Aku Bolan Longyun, Kelofu, Yufeng, Lo Feng. 6 orang berlomba untuk satu slot wilayah primal. 5 lainnya akan gagal dan masuk kembali ke wilayah awal absolut. Kelofu, aku tidak punya jaminan sama sekali. Aku tidak menyangka Lo Feng juga bisa mencapai 3 teratas. Aku tidak bisa diganggu dengannya. Lawan terbesarku masih Kelofu. Moluo tidak berpikir lagi. Dia dengan cepat menemukan rekaman pertempuran Kelofu sebelumnya dan dengan serius mempelajarinya. Di wilayah awal absolut Villa Wuka, Lo Feng dan yang lainnya duduk di sofa menonton rekaman pertempuran Moluo dan Simayan. Lo Feng mengangguk, matanya bersinar dengan gembira. Surga telah memberiku kesempatan. Moluo, aku pertama kali akan menginjakmu di sini dan menyelesaikanmu di masa depan. Lo Feng menyempitkan matanya. Daerah umum Gunung Yuxiang mempunyai jalan setapak kuno yang luas. Seluruh jalan setapak terbuat dari batu hitam. Lo Feng berjalan santai di sepanjang jalan setapak itu sendirian. Yang mulia Lo Feng, silahkan ikuti aku. Seorang wanita penguasa sektor dengan ekor berbulu tersenyum dan memimpin jalan. Lo Feng mengikuti wanita ini dan berdiri di eskalator. Dengan cepat mencapai lantai tertinggi restoran. Di sana ada meja makan berwarna emas gelap yang sangat indah, dikelilingi oleh 7 kursi. Wanita penguasa sektor itu membungkuk dan pergi. Lo Feng melihat hanya ada 1 kursi yang terisi. Pria pemberani dengan bulu kuning ini berpakaian santai. Dia adalah Kelofu. Lo Feng tersenyum dan berjalan mendekat. Lelaki itu menoleh ke arah Lo Feng, menampakkan senyum yang langka. Dia bersulang ringan dengan cangkirnya dan tidak berbicara lagi. Lo Feng masuk dan duduk. Pintu terbuka sekali lagi, dan wanita penguasa sektor berekor berbulu itu tersenyum dan membawa seorang pemuda masuk.
Dia kuat dan tegap, tampak seperti gunung. Dengan helm bertanduk banteng, tatapannya tampak dalam mendalam. Long Yun, Lo Feng duduk dan bersulang untuknya. Mata Long Yun berbinar saat dia menyempitkan matanya. Dulu dia berasal dari kelompok jenius yang sama. Dia adalah salah satu jenius teratas dan memasuki wilayah primal. Namun, setelah bergabung dengan perusahaan alam semesta virtual, dalam beberapa ratus tahun terakhir, dia tertinggal jauh di belakang Lo Feng. Dia tahu sangat jelas, dalam pertempuran kontes ini, dialah yang paling tidak punya harapan. Tak lama kemudian, Yu Feng pun tiba, diikuti Bolan dan akhirnya Mo Luo. Seketika, Ke Lo Fu, Bolan, dan yang lainnya menoleh ke arah Lo Feng. Lo Feng bereaksi terhadap sapaan penuh gairah itu dengan dingin. Hal ini membuat mereka merasa Lo Feng menjadi lebih dingin dari sebelumnya. Pintu lain di tingkat itu terbuka dengan ganas, dan seorang lelaki botak berjubah putih keperakan berjalan mendekat. Dia tersenyum saat berjalan mendekat dan berkata, "Semua orang sudah tiba di sini." Ke Lo Fu, Lo Feng, dan yang lainnya semuanya berdiri dan memberi hormat. Kalian berenam akan bertanding untuk memperebutkan posisi terakhir. Peraturannya sederhana. Setiap orang akan bertarung 1 kali melawan 5 orang lainnya. Pemenangnya akan mendapat 1 poin. Jika kalah akan mendapat 0 poin. Hasil akhir akan menentukan pemenangnya. Yang teratas akan mendapatkan satu-satunya slot wilayah primal dan menjadi anggota wilayah primal. Sedangkan untuk 5 lainnya, kalian akan memasuki wilayah awal absolut. Ini pertarungan kalian, kata si botak. Semua orang harus bertarung dalam 5 pertarungan. Totalnya 15 pertandingan. Perhatikan baik-baik pertarungan kalian sendiri. Lo Feng segera melihat ke layar. 3 pertandingan terjadi secara bersamaan pada waktu tertentu. Jelas, itu adalah efisiensi terbesar. Dan perintahnya sendiri adalah Lo Feng melawan Bolan di pertandingan pertama, Lo Feng melawan Mo Luo di pertandingan kedua, Lo Feng melawan Long Yun di pertandingan ketiga, Lo Feng melawan Yu Feng di pertandingan keempat, Lo Feng melawan Ke Lo Fu di pertandingan kelima. Masalah resmi sudah diselesaikan. Semua orang bisa menikmati makan siang ini dan saling mengenal. Si botak tersenyum dan duduk. Besok pertempuran dimulai. Semuanya akan diselesaikan dalam sehari. Dengan cepat sekali, semua makanan lezat yang telah dipersiapkan sebelumnya pun dikirim. Secara teori, Lo Feng bukanlah orang yang tidak ramah. Namun setelah melihat Mo Luo, dia kehilangan semangat untuk bersosialisasi. Namun Mo Luo tampaknya tidak mempermasalahkannya. Dia adalah orang yang bersemangat. Dialah yang paling banyak bicara. Hal itu membuat seluruh suasana meja menjadi hidup. Bahkan Andaying berkepala buta itu sesekali tersenyum dan berbicara. "Ayo Lo Feng, biarkan aku bersulang untukmu." Mo Luo tersenyum dan mengangkat gelas anggurnya menatap Lo Feng dengan cemas. Kelompok itu sudah lama merasa Lo Feng sangat dingin hari ini. Mereka semua menatapnya. Bagaimanapun juga, ada seorang Andaying. Semua orang harus menunjukkan rasa hormat dan tidak bersikap kaku. "Maaf, aku tidak ingin minum." Lo Feng bergumam sambil memegang gelasnya. Mo Luo yang berdiri di sana mengerutkan kening tampak terganggu. "Kita berdua pernah mengalami masa sulit bersama. Maukah kau menunjukkan wajahmu padaku dengan bersulang hari ini?" Dia mengerutkan kening. "Begitu kita minum ini, akankah kita melupakan semua dendam kita sebelumnya?" Lo Feng menatap Mo Luo sebelum kembali menyantap makanannya. Sama sekali tidak mempedulikannya. Meskipun dendamnya terhadap Mo Luo sangat besar, namun ia tidak dapat menghabisi siapapun di alam semesta virtual. Dan Andaying itu duduk di sana bersama mereka. Ia sama sekali tidak peduli. Orang-orang di sekitar meja merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Lo Feng terus mengabaikannya. Mo Luo membanting gelas dengan keras di atas meja. Ekspresinya jelek, menunjuk Lo Feng dan meraung. "Lo Feng, aku melihatmu betapa jahatnya dirimu. Di gunung catatan iblis, tusukanmu dari belakang hampir membuatku kehilangan nyawaku. Aku membencimu sampai ke tulang. Namun karena kita semua adalah anggota perusahaan alam semesta virtual, aku tidak ingin menyimpan dendam. Aku menunjukkan rasa hormatku padamu dengan bersulang untukmu. Untuk melupakan dendam kita, aku tidak menyangka kamu." Tusukan dari belakang. Di sampingnya, Bolan, Ke Lo Fu, dan yang lainnya terkejut. Lo Feng mendongak dengan tajam. Ekspresinya pucat, menatap tajam ke arah Mo Luo. Mo Luo tampak marah saat dia tersenyum dingin pada Lo Feng.
namun dalam hatinya dia merasa puas. Dari rekaman pertarungan sebelumnya, Lo Feng ini memang sangat kuat, lebih kuat dari Yu Feng. Dia mungkin menjadi ancaman bagiku. Aku akan mengambil kesempatan ini untuk membuatnya marah dan membuatnya gila. Saat tiba saatnya kita berhadapan, aku hanya perlu menggunakan beberapa kata untuk membuatnya meledak karena amarah dalam dirinya. Aku akan menang dengan lebih mudah. Mo Luo telah sepenuhnya memperhitungkan kondisi mental Lo Feng. Lo Feng yang awalnya duduk di sana dengan ekspresi marah dan diam, melompat dan meninjunya dengan keras. Dengan jarak hanya beberapa meter, Mo Luo tidak dapat bereaksi terhadap pukulan Lo Feng yang menghancurkan wajahnya. Hidungnya langsung patah, giginya hancur dan jatuh ke lantai. Ada penyok di wajahnya. Keempat anggota tubuh Mo Luo langsung patah. Gerakan Lo Feng cepat dan tepat, persis seperti saat Mo Luo menusuknya dari belakang dalam jarak yang sangat dekat. Mo Luo menabrak pohon tua di belakangnya. Dengan suara gemuruh, pohon itu terkoyak dan Mo Luo jatuh ke tanah. Anggota tubuhnya patah total dan otot-ototnya terkoyak. Dia tidak punya cara untuk melawan sama sekali. Lo Feng lalu duduk di atas badannya dan kedua tinjunya menjadi kabur saat dia dengan marah memukuli wajahnya. Setiap pukulan berhasil, suaranya sangat mengejutkan. Dasar kau orang jahat tak tahu malu. Aku belum pernah melihat orang sekejam dirimu. Ada apa dengan pukulanku? Bagaimana menurutmu? Kalau aku tidak memukulmu, perasaan buruk ini tidak akan hilang. Mo Luo yang langsung terluka parah dan mendapat pukulan di wajahnya. Dia bahkan tidak bisa bertahan karena semua anggota tubuhnya patah. Dia berjuang selama beberapa detik sebelum menyadari tidak ada cara untuk melawan. Hanya berbaring di sana dan membiarkan Lo Feng memukulnya. Pukulan Lo Feng menghantam udara dan mendarat di batu di bawahnya, membelahnya. Baru kemudian dia berdiri. Lo Fu, Yu Feng, Bulan, dan Long Yun semuanya terkejut dengan kejadian itu. Bahkan Andaying botak itu juga. Lo Feng berdiri, berbalik dan memperlihatkan senyum gembira dan cerah kepada kelompok itu. Maaf, aku terlalu kasar sebelumnya. Pria botak di samping meja itu menggelengkan kepalanya dan berdiri. Dia menatap Lo Feng. Memang murid kaisar sejatian, persis seperti gurumu, meledak-ledak dan berapi-api. Namun terkadang kau harus mengendalikan diri. Aku pergi dulu. Setelah selesai berbicara, dia pergi. Hanya ke Lo Fu, Yu Feng, Bulan, Long Yun, dan Lo Feng yang tersisa di meja. Kejam, kata Bulan. Kau benar-benar bertindak, kata Long Yun sambil menatap Lo Feng. Dari serangan sebelumnya, dia bisa melihat bahwa Lo Feng memiliki sifat liar dan gila yang terpendam dalam tulangnya. Jika aku tidak memukulnya, itu akan sangat menyakitkan. Setelah melakukannya, rasanya luar biasa. Lo Feng tertawa terbahak-bahak saat dia berjalan ke tempat duduknya dan duduk, mengangkat anggurnya dan meneguknya dalam sekali teguk. Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Bahwa sifat Mo Luo yang tak tahu malu itu, jika aku tidak melampiaskannya, aku tidak akan bisa menahannya. Tidak tahu malu? Long Yun mengerutkan kening. Bulan dan Yu Feng tampak penasaran dari informasi yang telah mereka kumpulkan dan interaksi singkat mereka dengannya. Mo Luo seharusnya adalah pria yang baik. Mo Luo itu licik. Di sampingnya, Lo Fu tiba-tiba berkata, aku sedikit menderita karenanya. Lo Fu memandang Lo Feng. Namun dari apa yang terlihat, Lo Feng pasti sudah kehilangan lebih banyak. Aku hampir kehilangan nyawa kecilku, goda Lo Feng. Mo Luo segera kembali ke wilayah primal. Tidak ada luka di tubuhnya, tetapi rasa malunya jauh lebih tak tertahankan daripada kerusakannya. Lo Feng ini, Mo Luo menggertakkan giginya, ingin membalas dendam. Namun tidak mungkin sama sekali. Serangan tadi benar-benar sepihak dan tidak berdaya. Setelah pertemuan itu berakhir, Bulan, Lo Fu, Yu Feng, dan Long Yun dapat dikatakan telah menyaksikan pertunjukan yang bagus. Mo Luo menahan amarahnya, sedangkan Lo Feng tampak riang dan gembira. Hari kedua, pertarungan kontes resmi dimulai. Lawan pertama Lo Feng adalah Bulan. Long Yun itu sama sekali bukan ancaman. Aku akan segera menghabisinya. Mo Luo duduk di ruang kerjanya yang gelap dan tenang, membuka layar dan dengan cepat memilih pertandingan Lo Feng dan Bulan untuk ditonton. Mo Luo sebelumnya terluka parah oleh Bulan sebelum dia dapat menghabisinya. Oleh karena itu, dia tidak berani menyepelekan Bulan. Pemandangan di layar adalah udara di atas lautan. Pertarungan Lo Feng dan Bulan sangat seru. Yang satu menggunakan dunia pedang sementara yang lain menggunakan ruang sebagai kekuatan utama dan waktu sebagai kekuatan pendukung. Serangannya mengerikan dan tidak terduga.
Aliran waktu terus berubah saat keduanya bertarung tanpa henti, tanpa ada keunggulan yang jelas. Lo Feng ini benar-benar bisa menandingi Bolan. Meluo mengerikan kening. Tidak bagus, Lo Feng akan menang. Langit luas di atas lautan telah sepenuhnya menjadi dunia pedang. Langit dan daratan berubah. Lo Feng, kamu jauh lebih kuat dari sebelumnya, kata Bolan sambil menatap Lo Feng. Kamu juga sangat kuat, Lo Feng menatap Bolan. Namun, mari kita akhiri pertempuran ini sekarang. Tubuh Bolan jatuh dari langit, mendarat di lautan tak berujung. Lo Feng menatap tubuh yang jatuh dari udara, merasa terkejut dalam hatinya. Sebenarnya dia telah memperlakukan Bolan dengan hormat. Dia tidak langsung mengeluarkan semua kekuatannya dan menghabisinya, tetapi hanya menggunakan sebagian dari kekuatannya untuk menikmati pertarungan yang seru dengannya. Namun, meski begitu, dia terkejut dengan peningkatan kecepatan Bolan ketika dia melepaskan sekitar 300 kali energi rohnya bersamaan dengan dunia pedang persenjataan Nansen. Barulah dia bisa melepaskan 2 untaian energi pedang untuk menghabisi Bolan. Aku melewati jembatan surgawi tingkat ke-7 jauh lebih awal dari Bolan. Namun, jika aku tidak menerima warisan catatan iblis, jika aku tidak memiliki keunggulan tekanan jiwa, maka aku bahkan tidak akan menjadi lawannya. Lo Feng terkejut dalam hati. Kekuatan Bolan sebenarnya jauh lebih kuat daripada Sajin, Je, dan Ninan. Dia mungkin sebanding dengan Yu Feng. Lo Feng diteleportasi keluar. Di dalam ruang belajar yang tenang, Meluo telah selesai menonton rekaman pertarungan antara Lo Feng dan Bolan. Dia tidak bisa menahan diri untuk mengangguk. Lo Feng ini memang kuat sebanding dengan Bolan. Dia tersenyum. Namun, aku punya jaminan untuk mengalahkan Bolan. Meskipun mungkin merepotkan melawan Lo Feng, aku akan tetap menang tanpa masalah. Lo Feng, pertarungan kontes wilayah primal keduamu akan segera dimulai. Lawanmu Meluo. Lo Feng diteleportasi. Pertarungan kedua Lo Feng telah dimulai. Oke, nggak banyak bicara. Pokoknya Bolan sekarang sudah nggak level sama Lo Feng ya teman-teman. Itu aja baru 300 kali kekuatan roh kan, padahal dia tuh bisa 1800 lebih tuh. Nah, Bolan sudah tidak level teman-teman. Pokoknya satu pesan, jangan lupa like, subscribe ya. Ya, dah itu aja. Sungguh membagongkan.